Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kita kembali bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. GPDI Tunggul Permanu, sekali Yesus, tetap Yesus. puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita hanya kepada Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus. Kunaikan syukur padamu sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur Tuhan, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu,
sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hadapan Bapa kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Naikkan ucapan syukur kita. Senaikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Segala puji, syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur hanya bagi Engkau. Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah namamu selama-lamanya ya Bapa. Kami bersyukur dan saat ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Kuduskan, layakkan kami ya Tuhan. Biarlah sukacita yang daripada surgawi melingkupi setiap kami. Engkau memenuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan semangat ya Tuhan. Untuk kami memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bertahtalah di atas pujian kami ya Tuhan. Pimpin pujian kami, berkati pujian kami ya Bapa. Kami siap memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan kita Yesus Kristus tiada batasnya. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Kasih Yesus tiada batasnya. Kuasa Yesus tiada batasnya. Tak pernah berakhir. Kasih dan kuasa-Nya selalu baru setiap waktu. Kasih Yesus tiada batasnya.
haleluya. Puji Tuhan bahwa kuasa Yesus tidak terbatas dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus selalu mengikut Yesus. Karena dia yang berkuasa. Kita pujikan Gandol Gusti. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Monggo sami-sami terus Gandol Gusti. Saben dino, saben wengi Gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Oh haleluya. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku kuya selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih Gandol Gusti. Monggo Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Oh haleluya. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Oh Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Oh haleluya. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih Gandol Gusti. Monggo sami-sami Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Haleluya. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Monggo Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Haleluya. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Amin. Haleluya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih Gandol Gusti. Monggo Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Haleluya. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Oh haleluya. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Amin. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih Gandol Gusti. Monggo percaya. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih Gandol Gusti. Saben dina, saben
dino saben dino kulake nyadar Gusti. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita selalu mau ikut Yesus kapanpun dan dimanapun. Pujian kaum wanita grup Maria dipersilakan.
memberkati pujian kaum wanita grup Maria, biar kita selalu ada di dekat Yesus, bahkan duduk di kakinya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Angkat satu pujian, ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan kekuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan kekuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Haleluya, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan kekuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Amin, haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Katakan dengan iman bahwa Allah kita, Allah yang ajaib dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap pujian kita. Kita siapkan hati terima firman Allah. Angkat satu pujian yang menjadi pengakuan kita bahwa kita perlu Yesus dalam setiap kehidupan kita. Kami perlu Engkau Tuhan, dan kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Yesus. Haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin
besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlukan dalam hidupku. Katakan, kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlukan dalam hidupku. Katakan dengan iman, kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Kami rindu bersama dengan Engkau selalu. Ya Yesus. Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlukan dalam hidupku. Sekalipun aku aku mampu, kami mampu, karena Engkau bersama kami, Tuhan. Kami mengejar. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlukan dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlukan dalam hidupku. Ya Allahku, ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlukan dalam hidupku. Ku perlukan dalam hidupku. Kami perlu Engkau Yesus ada dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan masuk dalam doa. Nanti saudari Anneke berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi ini kami bisa bersatu hati, berkumpul, itu semua karena berkat, karena pertolongan Engkau ya Bapa. Kiranya pujian ini boleh menyenangkan hati Engkau, menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberkati, beri kami pengertian, beri kami hikmat untuk mencerna setiap kebenaran firman-Mu. Terlebih kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Baik hamba-Mu, baik kami yang mendengarkan,
boleh sama-sama diberkati ya Bapa. Kami serahkan jalannya firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Pertama kita berkumpul beribadah memuji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Saya dan saudara sehat, kita kuat, kita bisa beribadah, kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini dalam Kolose pasalnya yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasalnya yang pertama, kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-23. Surat Paulus kepada jemaat Kolose 1 ayatnya yang ke-23. Kalau semuanya sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah kabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan. Kalau berbicara tentang pengharapan ya saudara, sering kita dengar harapan. Setiap orang pasti punya harapan di dalam kehidupan ini. Setiap pribadi lepas pribadi, setiap manusia, keluarga, komunitas, pasti punya harapan. Kedepannya saya mau seperti ini. Kedepannya yang baik begini. Pasti ya saudara, nggak ada satupun kita yang nggak punya harapan. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang pengharapan bukan hanya sampai di dalam dunia ini, tetapi sampai di sorga yang kekal. Pengharapan di dalam Tuhan. Ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Dan yang selanjutnya jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi iman dan pengharapan ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman yang kuat kepada Tuhan, iman yang benar kepada Tuhan, membawa kepada pengharapan yang benar. Saat kita percaya sungguh, saat kita bertekun dalam Tuhan, iman kita teguh, iman kita tidak bergoncang, otomatis pengharapan pun tetap ada di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang Yesus Kristus. Pengharapan di dalam Kristus artinya ayat ini mengikut Tuhan atau mengiring Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Mengikuti Tuhan harus dengan hati yang sungguh-sungguh. Memiliki iman yang kuat, teguh, dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. 1 Timotius 1 ayatnya yang pertama di situ mengatakan bahwa Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Dalam ayat yang pertama
dia mengatakan Kristus Yesus adalah dasar pengharapan saya dan saudara. Pengharapan kita. Jadi dasarnya Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose, dikatakan sebab itu kamu harus bertekun. Harus itu saudara, kata lainnya berarti wajib. Wajib dilakukan. Wajib saya dan saudara laksanakan. Dalam tahap pembelajaran wajib. Paulus menasihatkan kepada jemaat harus wajib bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Kenapa saudara? Karena dalam mengiring Tuhan akan ada tantangan. Dalam kita mengikuti Tuhan, ada tantangan saudara. Karena Yesus mengatakan mengiring Tuhan bukan enak-enak saja. Mengiring Tuhan itu harus pikul salib. Ada tantangan, entah itu datang dari luar, entah itu datang dari dalam. Ada tantangan. Iman yang teguh tidak bergoncang karena mengiring Tuhan ada rintangan. Dari luar, dari dalam. Tapi kalau kita teguh, kita tidak dapat digeser dari pengharapan Injil. Amin. Kita tidak bisa tergeserkan oleh apapun. Karena Yesus Kristus adalah dasarnya. Kalau kita lihat dunia sekarang ya saudara, Bapak Ibu Saudara semua lihat berita, baik di televisi, baik di media sosial, internet, di mana-mana. Melonjak ya COVID. Ada varian baru, lewat penelitian-penelitian, rumah sakit ada yang nggak cukup. Kalau saya baca di internet, dipindah kemana-mana ada pasien, semuanya penuh. Mau berharap pada siapa saudara? Mau lari kemana? Mau pergi kepada siapa? Ini keadaan dunia, bukan saya menakut-nakuti saudara. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mau mengajak saya dan saudara, mari punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ada sebuah harapan yang pasti yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saudara, buat saya dan saudara pada pagi hari ini, pertanyaannya selama ini di mana? Atau kepada siapa kita menaruh pengharapan kita? Pertanyaan penting bagi saya dan saudara pada pagi hari ini, selama ini di mana? Atau kepada siapa kita menaruh pengharapan kita? Kita merenung sejenak ya saudara. Di mana dan kepada siapa kita taruh harapan kita? Apakah di gunung? Atau di pohon? Atau mungkin ada yang menyembah patung, mereka taruh pengharapan mereka di patung, di gunung. Saya mempersembahkan ini, pengharapan saya ke depannya hidup saya lebih enak. Atau mungkin bagi orang-orang yang kuat, menaruh pengharapannya pada kekuatannya. Saya kuat, saya cakap, saya bisa melakukan segala sesuatu. Atau mungkin selama ini tanpa kita menyadari, kita menaruh pengharapan kita kepada pendeta mungkin ya saudara. Kalau saya sakit, pendeta saya berdoa, saya pasti sembuh. Kalau saya ada masalah, saya ceritakan kepada pendeta, didoakan, pasti ada jalan keluar. Atau mungkin selama ini kita menaruh pengharapan kita kepada yang namanya uang, saudara. Uang saya banyak, uang saya berlimpah. Apapun yang saya inginkan, apapun yang saya ingin lakukan, pasti terjadi, pasti tercapai. Atau mungkin anak-anak menaruh pengharapan sepenuhnya kepada orang tua. Kalau saya dalam kesulitan, pasti orang tua saya membantu. Pasti orang tua saya memberikan pertolongan. Dalam keluarga mungkin suami kepada istri, istri kepada suami. Kita memberi pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Atau kita menaruh pengharapan kita kepada pekerjaan.
Nanti ke depannya seperti ini, kita sudah susun satu persatu. Jam sekian saya lakukan ini, jam sekian begini, begini, begini. Nanti kecewa saudara. Kalau kita menyandarkan atau kita menaruh pengharapan kita semuanya kepada hal-hal ini melebihi Tuhan, satu saat pasti akan menemukan kekecewaan. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang lebih hebat daripada Tuhan. Uang bisa kita pakai untuk segala sesuatu, tetapi nyawa ini saudara nggak bisa dibeli dengan uang. Hidup ini nggak bisa dibeli dengan uang, hanya anugerah dari Yesus Kristus. Kalau selama ini kita menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang sudah saya katakan tadi, atau ada hal-hal yang tidak saya uraikan, kita mengoreksi diri masing-masing, kita menyadari, oh iya Tuhan, saya mau mengubah, saya mau minta ampun kepada Tuhan. Karena pengharapan saya hanya fokus di dalam dunia ini saja. Hanya fokus pada keberhasilan saya saja. Melupakan Tuhan. Yang selanjutnya saudara yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi penghalang untuk kita bisa memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Apa yang menjadi penghalang untuk kita bisa memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Pasti ada saudara. Enggak ada yang enggak punya penghalang, pasti ada. Kalau yang bisa saya bagikan, logika kita yang jadi penghalang. Benar enggak saudara? Pikiran kita yang terkadang menjadi penghalang untuk kita sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Kadang pikiran kita mengatakan, saya bekerja saja dengan tidak jujur. Kalau bekerja dengan tidak jujur lebih banyak mendapatkan keuntungan. Contoh sederhana ya saudara. Pikiran kita mungkin berkata, tidak jujur itu lebih enak. Karena keuntungannya lebih cepat. Sedangkan saya sudah bekerja dengan jujur, saya berharap usaha saya bisa cepat maju. Tapi pada kenyataannya enggak maju-maju. Pikiran kita yang menjadi penghalang untuk kita memiliki pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Atau mungkin ada yang berpikir, enggak usah ke gereja. Ke gereja enggak ke gereja atau tetap diberkati. Atau tetap menikmati panas, hujan, angin, malam, pagi, siang, sore. Itu berkat umum saudara. Tetapi ada berkat khusus yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang saya mau katakan bahwa iman saya dan saudara sangat bertentangan dengan pikiran kita. Iman ini bertentangan dengan logika manusia. Iman berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi pikiran kita berkata enggak mungkin ini terjadi. Tetapi iman ini kembali membangkitkan semangat kita. Ayo, jangan mau digeserkan. Ayo, kalau berharap kepada Tuhan pasti kita ditolong oleh Tuhan. Tapi balik lagi, pikiran ini kadang menjadi penghalang. Gak bisa. Kalau terus-terusan begini gak bisa saya sukses. Gak bisa saya diberkati oleh Tuhan. Iman bertentangan dengan logika atau pikiran manusia. Iman yang teguh, tidak bergeser pengharapan kita dalam Tuhan, membuat kita fokus pada tujuan. Benar ya saudara? Kalau iman kita teguh, iman kita kuat, kita tidak dapat bergeser dari pengharapan di dalam Tuhan, membuat kita fokus pada tujuan. Ada tantangan pastinya saudara. Tetapi tujuan kita itu tetap jelas. Gak cuma sampai di dunia ini saja. Tetapi sorga yang kekal. Tetap menjadi tujuan hidup kita. Kita mau lihat contoh ya. Kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah orang yang hebat. Secara intelektual dia orang yang pintar. Latar belakang kehidupan Rasul Paulus ini hebat saudara.
Mari kita lihat dalam surat Filipi. Maju ya saudara. Filipi pasalnya yang ketiga. Kita lihat mulai ayatnya yang keempat. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat saya baca. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sampai di situ dulu saudara. Tadi saya katakan Paulus ini orang yang hebat. Ayat 4 mengatakan jika ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Paulus ini lebih lagi. Jika ada alasan untuk menaruh pengharapan kepada hal-hal lahiriah, Paulus ini lebih lagi. Terperinci saudara, dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Hebat saudara. Tetapi ketika Paulus mengenal Kristus, Paulus menjadi pelayan Tuhan, Paulus mengiring Tuhan, apakah tidak ada tantangan saudara? Ada. Tapi Paulus ini tidak kembali kepada kehidupannya yang lama. Imannya semakin dikuatkan kepada Tuhan. Bukan Paulus berpikir, lebih enak saya kembali kepada hidup yang lama. Saya lebih baik mentaati hukum Taurat. Latar belakang hidup saya lebih hebat. Ketika mengiring Tuhan, kenapa hidup saya sengsara? Ketika saya dipakai oleh Tuhan, kenapa saya melewati penderitaan demi penderitaan yang begitu sukar? Tetapi ayat 8 mengatakan semua hal lahiriah yang dibangga-banggakan oleh Paulus, semua dia lepaskan dan dia menganggapnya sampah karena pengenalan akan Kristus. Paulus lupakan semuanya ketika ada tantangan, pengharapannya tidak bergeser daripada Kristus. Dia tetap menaruh percaya sepenuhnya kepada Allah. Apakah tidak ada tantangan saudara? Ada. Kita lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Dua Korintus pasalnya yang ke-11. Saya baca mulai ayatnya yang ke-23. Kita lihat ya saudara, tantangan hidup ketika Rasul Paulus mengikuti Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Sampai sini dulu saudara. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Paulus nggak mundur saudara. Kalau kita kembali bandingkan dengan latar belakang hidup Paulus, bisa saja dia balik arah saudara. Bisa saja dia kembali kepada hidup yang lama. Tapi sekali lagi saya katakan imannya semakin diperkuat. Pengharapannya nggak bergeser. Kerap kali dalam bahaya maut, nyawa menjadi ancaman.
Bukan saya takut-takutin saudara, tetapi ini yang dialami oleh Paulus. Penderitaan yang luar biasa. Bahkan kita pun gak ada yang mengalami seperti yang dialami oleh Paulus. Lanjut ayat yang ke-24. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi 39 kali 5 saudara. 39 kali 5. Disesah, dipukul ya, pakai rotan, pakai rotan dipukul, didera, disesah 3 kali, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Waduh saudara, kalau mau dibayangin, menderita apa karena kesalahan sendiri? Bukan saudara, karena dia mengikut Kristus. Apakah Paulus kehilangan pengharapan di dalam Tuhan? Apakah Paulus mundur? Apakah Paulus menyangkal Tuhan karena penderitaan yang dia alami? Tadi di awal saya katakan iman yang benar membuat pengharapan kita tidak bisa bergeser di dalam Tuhan. Iman dan pengharapan dua hal yang gak bisa dipisahkan. Pengharapan di dalam Tuhan semakin kuat dalam kehidupan Paulus. Ayat 25 kita lihat, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Sukar saudara, karena memberitakan Injil Kristus, karena menjadi anak Tuhan, Paulus mengalami hal-hal yang demikian. Kalau sebelumnya Paulus ini penganiaya jemaat Tuhan. Jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan dianiaya oleh Paulus. Dia merasa secara jasmani hidupnya senang dengan latar belakangnya. Tapi saat ikut Tuhan, secara jasmani, secara daging sakit saudara. Penderitaan yang dialami karena memberitakan firman Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan pengharapannya tetap kuat di dalam Tuhan. Semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam posisi seperti ini siapa yang bisa menolong saudara? Dalam posisi mengalami karam kapal, siapa yang bisa menolong? Di mana Paulus harus menggantungkan harapannya? Di mana Paulus harus meminta pertolongan? Ketika dia dilempari dengan batu, orang-orang mengira bahwa dia pasti mati. Tetapi tidak saudara. Sukar sekali perjalanan hidup Rasul Paulus. Ayat 26 masih lanjut saudara. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Masih lanjut saudara, bahaya-bahaya yang begitu membahayakan nyawa dari Paulus. Nyawa yang menjadi taruhan, nyawa yang menjadi ancaman dari banjir, penyamun, dari pihak orang-orang Yahudi. Kenapa saudara dari pihak-pihak orang Yahudi? Karena mereka tahu Paulus ini adalah pengikut mereka, taat kepada hukum Taurat. Ketika Paulus beralih, bertobat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mereka enggak suka. Jadi mereka ingin membinasakan Paulus. Orang-orang Yahudi ini ingin membunuh Paulus. Bahkan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Banyak yang gak suka dengan hidup Paulus. Karena dia memberitakan hal yang benar. Tapi sekali lagi saya mau katakan, penderitaan yang dialami Paulus tidak menjadi penghalang. Amin. Tidak bisa menghalangi Paulus untuk maju terus di dalam Tuhan. Tidak bisa menggeserkan pengharapan Paulus di dalam Tuhan. Penderitaan-penderitaan Paulus yang sudah kita baca tadi tetap membuat Paulus maju dalam Tuhan.
Ada pujian ya saudara. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja saudara. Siap maju? Terus berharap kepada Tuhan? Terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa lihat dalam Roma pasalnya yang kelima, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasalnya yang kelima ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dengan penderitaan-penderitaan yang Paulus alami, Paulus tetap memberitakan firman, tetap menguatkan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk dia layani. Paulus mengatakan firman Tuhan disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma lewat Paulus. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Sukar hal-hal yang Paulus alami, tetapi Paulus menguatkan jemaat-jemaat di Roma bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hidup saya dan saudara. Pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang pasti dalam segala aspek kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Saat kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, pasti kita mengalami pertolongan. Dalam hal keselamatan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan dalam hal pemeliharaan, kita terus dipelihara oleh Tuhan. Kalau Paulus, dia pernah mengalami kelaparan, dia pernah mengalami apa yang namanya itu kekurangan. Dia pernah mengalami hal-hal yang sukar, tetapi Paulus tetap menggantungkan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, mari kuatkan iman saya dan saudara. Bukan orang lain yang harus menguatkan, tetapi saya dan saudara yang terlebih dahulu harus menguatkannya. Sehingga pengharapan kita itu tidak dapat digeserkan. Punya pengharapan akan kesembuhan dari Tuhan. Pasti terjadi. Punya pengharapan akan penyertaan Tuhan. Bulan Juli nanti anak-anak masuk sekolah. Ada yang tatap muka mungkin 1-2 kali. Kondisi dunia seperti ini. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan pasti menyertai. Bahwa Tuhan pasti memberkati kehidupan saya dan saudara. Makanya dalam ayat yang pertama kita baca tadi, Kolose 1:23 dikatakan jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil Yesus Kristus. Apapun yang dunia tawarkan dalam hidup saya dan saudara, jangan mau beralih pada hal yang tidak benar. Punya tantangan, punya saudara. Pribadi lepas pribadi, keluarga, yang satu dan yang lainnya punya saudara. Tantangan punya, tetapi seperti Paulus maju terus di dalam Tuhan. Wajib ya kita bertekun dalam iman, kita wajib teguh, tidak bergoncang. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat terakhir saudara. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat 19 saya baca. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau itu jangkar ya saudara. Kebanyakan dipakai di kapal laut supaya tidak terombang-ambingkan oleh angin, tidak hilang arah. Jangkar ini kalau diturunkan harus kuat menancap saudara. Dan pengharapan saya dan saudara di dalam Tuhan diibaratkan seperti sau yang kuat. Kuat saudara. Ketika kuat, aman bagi jiwa saya dan saudara. Kalau enggak kuat, berarti tidak aman. Kalau pengharapan saya dan saudara di dalam Tuhan itu tidak kuat, itu artinya tidak aman. Karena jelas firman Tuhan katakan pengharapan itu adalah sau yang kuat. Ketika kuat, aman bagi jiwa. Jiwa ini aman. Aman dalam arti bukan tidak ada tantangan ya. Sekali lagi saya katakan, ada tantangan tetapi tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Ada sakit yang kita alami tetapi tetap aman dalam pertolongan Tuhan. Ada pergumulan demi pergumulan yang saya dan saudara alami tetapi aman dalam kendalinya Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita selesaikan, mungkin Tuhan 1 minggu atau 2 minggu saya harus begini. Tetapi janji firman Tuhan itu aman bagi jiwa. Jiwa itu terbagi pikiran, perasaan, dan kehendak. Gak cuma aman secara tubuh jasmani saja saudara. Tetapi semua dalam segala aspek dilindungi. Ketika pengharapan kita di dalam Tuhan itu kuat, mendatangkan keamanan bagi jiwa kita. Pikiran kita aman. Pikiran saya dan saudara, berita ini seperti ini, berita yang satu seperti ini, keadaan ekonomi seperti ini, keadaan dunia seperti ini. Pikiran ini enggak mudah dirusak. Enggak usah ke gereja. Enggak usah cari Tuhan di rumah saja. Pikiran saya capek. Saya mau istirahat sejenak. Atau perasaan. Pikiran, perasaan, kehendak. Perasaan saudara, aman. Sekalipun ada tekanan, pengharapan ini tetap pasti di dalam Tuhan. Perasaan saya dan saudara terlindungi. Artinya terlindungi, tetap punya keyakinan di dalam Tuhan. Kehendak, kita ingin melakukan seperti ini tetapi kita kembalikan. Biar kehendak Tuhan yang sempurna yang terjadi. Saat pengharapan kita itu kuat di dalam Tuhan. Akan aman, sekali lagi saya katakan, kalau pengharapan kita itu kuat. Aman saat memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Yakini bahwa pertolongan Tuhan itu pasti nyata dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Dalam pekerjaan, terus taruh pengharapan di dalam Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam masa depan anak-anak, kita tetap terus taruh harapan kita di dalam Tuhan. Saya rindu anak saya ke depannya seperti ini. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu terkendali. Karena harapan yang kita punya, kita miliki, kita taruh kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang lain. Kalau kita pasrahkan kepada manusia, satu saat pasti kecewa saudara. Karena apa? Manusia punya kelemahan. Mungkin kita sudah berharap, pasti dia menolong saya. Dia kan saudara saya. Dia kan kakak saya, atau misalnya adik saya, atau misalkan orang tua saya pasti menolong saya. Tetapi kalau berada di satu posisi, orang lain sama sekali nggak bisa tolong, kita pasti kecewa saudara. Tapi kalau kepada Tuhan, saya dan saudara mau belajar, pasti ditolong oleh Tuhan. Pasti merasakan keamanan dan perlindungan daripada Tuhan. Daging ini harus sakit saudara, seperti Paulus.
perasaannya tersakiti, pikirannya tersakiti, tetapi nggak membuat dia mundur, tetap membuat dia maju di dalam Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Teruslah punya pengharapan di dalam Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan saya dan saudara, setia terus kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman saya dan saudara terus dikuatkan lewat tantangan-tantangan hidup yang kita alami. Kita mau berpegang teguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini. Kita mau nyanyikan bersama pujian Kaulah Harapan Dalam Hidupku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita terus mau percaya bahwa Tuhan adalah harapan dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dari awal kita mau angkat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam seluruh kaum pria. Mari angkat pujian ini dari awal, seluruh kaum pria. Mari seluruh kaum pria nyanyikan pujian ini, bahwa bukan dengan kekuatan kita menjalani hidup ini, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kekuatan Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Seluruh pria berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya katakan, ku pandang wajah Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan. Mari taruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari nikmati pertolongan dari Tuhan. Mari nikmati pertolongan dari Tuhan. Haleluya. 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 Mari pandang wajah Yesus. Mari nikmati kuasa Tuhan. Haleluya. 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 Pegang tangan kami Tuhan. Selama Engkau harapan kami. Pegang tangan kami. Kami mau memandang wajah Kristus. Haleluya. 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 Jamah, jamah, jamah setiap hati yang terluka. Jamah setiap hati yang berharap kepada Tuhan. Pulihkan hidup kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Dan berseru dengan iman. Dengan iman. Dengan iman. Rasakan pertolongan Tuhan. Haleluya. 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 Kaulah harapan. Dalam lagi ku pandang wajah-Mu. Dan berseru, rasakan jamahan Tuhan. Rasakan pertolongan Tuhan. Haleluya. 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 Dalam hidupku, Kaulah harapan. Dalam hidupku, Kaulah harapan. Dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Bantu kami Tuhan. Untuk kami tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong iman kami supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon kepada Tuhan. Kami selama ini mungkin menaruh pengharapan kepada hal-hal yang lain. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa kepada Tuhan. Kami mau membangkitkan iman kami di dalam Tuhan. Dan kami mau menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mengecewakan kami. Tuhan pulihkan setiap hati. Tuhan pulihkan setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan pulihkan setiap keluarga, setiap rumah tangga.
semua kehidupan kami, supaya kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami, rumah tangga kami, orang tua, anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Dan sama-sama bergandengan tangan melayani setia kepada Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat GPDI Tunggul Permanu. Tuhan tahu, Tuhan kenal pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita orang-orang percaya, kita tetap memiliki pengharapan. Amin. Haleluya. Kita akan bawa persembahan yang kedua. Mari kita akan angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Haleluya. Yesus itulah berdasarkan firman Allah. Tuhan memberkati. Kami serahkan ini semua persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk latihan pujian nanti grup
Marta. Ya. Info yang saya terima bahwa kekasih kita Ibu Kasih Hartati ya, sudah pulang dari panti, ya, tapi ada di rumah anaknya di Kebon Agung. Mungkin ada yang mau nengok atau jenguk, ya, dipersilahkan. Ya. Kemungkinan besar belum pulang ke Tunggul ya, masih ada di Kebon Agung. Ya, puji Tuhan. Lalu Kamis doa Selasa, doa Rabu, Kamis tengah minggu, Jumat ya, pelayan, Sabtu latihan musik sepeda pemuda, Minggu pagi anak-anak, lalu Minggu siang seperti ini, Minggu pertama ya, yaitu disertai dengan perjamuan kudus pakai atas putih, ya, bawah hitam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kira yang lain tidak ada. Nanti kita tetap berdoa, Bapak Ibu. Hartati Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama untuk kita mengakhiri ibadah pada saat pagi ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara dan saya ada semua oleh karena Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena baikkan Tuhan janji-Mu, gereja iman ku sembah. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pimpin ibadah pagi ini, awal pertengahan sampai akhirnya, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir dan mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki sauh yang kuat, jangkar yang kuat, bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kami sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Yesus datang yang kedua kali, kami tetap memiliki pengharapan yang pasti. Engkau tidak pernah mengecewakan sedikit pun ya Bapak. Baik kami, jemaat Tuhan di tempat ini tetap menaruh kepercayaan dan harapan satu-satunya penolong yang sungguh, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dari tempat ini bersama jemaat. Berdoa berkasih kami, Ibu Tati, Tuhan Kau yang memulihkan kesehatannya, bilur Yesus dan darah Yesus yang sudah menjamah, yang sudah menyembuhkannya di dalam organ tubuhnya, dari ujung rambut, ujung kaki. Tuhan, Engkau yang semua yang mengerjakannya dengan sempurna dan dengan sembuh total, pemulihan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan Kau. Sebentar Tuhan berlatih pujian grup Marta dan bentar kami akan meninggalkan tempat ini. Jemaat Tuhan diberkati dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Apapun ya Tuhan yang harus Tuhan dihadapi. Apapun yang terjadi
di dalam urusan pekerjaan dan usaha jemaatmu. Satu, pengharapan semua dari Engkau datangnya ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu. Bisa pimpin dalam ibadah ini awal, pertengahan sampai akhirnya ini ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian pada pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Yang menjadi bagian kami bersama ialah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama. Kami memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara semuanya.